Hai Sobat Wiki, berjumpa lagi dalam Top 5 News of the Week bersama saya, Seradita Oktaviani. Dan kali ini ada 5 berita terpopuler yang akan saya sajikan hanya untuk Anda. Berita pertama datang dari penyanyi Ridho Roma yang kembali ditangkap oleh polisi terkait kasus narkoba. Kali ini dia terbukti mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan pun, Ridho Roma dinyatakan positif amfetamin. Ridho Roma ditangkap polisi pada hari Kamis 4 Februari 2021. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus mengatakan, Ridho Roma ditangkap di apartemen kawasan Jakarta Selatan bersama 2 orang rekannya. Dalam jumpa pers di Polres Pelabuhan Jakarta Utara pada Senin 8 Februari, anak dari Rhoma Irama itu mengaku mengkonsumsi ekstasi. Saat penggeledahan, polisi menemukan 3 butir ekstasi yang disimpan di dalam kantong celana Ridho Roma. Berdasarkan keterangan Ridho Roma, ia mendapatkan barang tersebut melalui pesanan dengan mentransfer sejumlah uang. Polisi pun berhasil menggali keterangan Ridho Roma mengenai kapan dia kembali menggunakan barang haram tersebut. Ternyata Ridho kembali mencicipi narkoba sejak berada di Bali. Dengan kembalinya terjerumus ke dalam narkoba, Ridho Roma menyampaikan permintaan maafnya. Terutama permintaan maaf itu disampaikan untuk orang-orang terdekatnya. Ridho Roma juga menyampaikan bahwa ia gagal melawan rasa kecanduan terhadap narkoba. Padahal Ridho berniat ingin sekali sembuh dari jeratan narkoba itu. Berita selanjutnya ada kabar duka datang dari Ustadz Maher Atwalibi atau Sony Eranata yang meninggal dunia pada Senin malam di Rutan Bareskrim Polri. Polisi enggan membeberkan penyakit apa yang menyebabkan Maher meninggal. Akan tetapi, kuasa hukumnya mengatakan jika Maher meninggal dunia karena penyakit usus. Ustadz Maher Atwalibi atau Sony Eranata meninggal dunia pada Senin 8 Februari malam. Ustadz Maher meninggal saat ia masih menjadi tahanan di Rutan Mabes Polri. Namun pada Selasa, polisi enggan membeberkan penyakit apa yang diderita Maher hingga menyebabkan sang ustadz meninggal dunia. Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan penyakit yang diderita Maher sebelum meninggal dunia sensitif untuk diungkapkan ke publik. Karena itu, Polri tidak membicarakan penyakit Maher yang wafat di Rutan Bareskrim Polri. Argo menegaskan selama penahanan, Maher mendapatkan perawatan dari tim dokter. Selain itu, Maher juga sempat dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ia mengatakan seluruh perawatan Maher ada rekam medisnya. Argo menyebut jika penyakit Maher sensitif yang bisa membuat nama baik keluarga tercoreng jika disebutkan ke publik. Sementara itu, kuasa hukum Maher, Novel Bamukmin, mengatakan kliennya menderita radang usus akut sebelum meninggal di tahanan. Selain itu, Maher juga mengalami alergi kulit disebabkan cuaca yang belakangan tidak baik. Maher yang sempat dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, namun menurut dia tidaklah maksimal. Ia mengatakan pihaknya sempat mengajukan penangguhan penahanan Maher, namun ditolak oleh Bareskrim Polri. Mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti kembali menjadi trending topik di media sosial. Dia disoroti dan dituding telah melakukan pemberontakan terhadap Presiden Jokowi karena membalas tweet sang presiden. Padahal dalam tweet tersebut, ia hanya mengimbau presiden untuk menyetop masyarakat untuk hate speech. Nah, bagaimana klarifikasi dari Susi? Berikut beritanya. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti membantah anggapan bahwa ia saat ini bersikap melawan Presiden Joko Widodo. Susi menyebut bahwa ia akan mendukung Presiden Jokowi untuk melakukan hal yang baik untuk masyarakat. Tudingan itu muncul setelah Susi membalas tweet Presiden Jokowi di Twitter. Susi lantas membalas tweet tersebut dengan permohonan agar Presiden ikut mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan hate speech. Balasan Susi ke akun Twitter Presiden Jokowi itu mendapat respon beragam dari netizen. Salah satu yang meresponnya adalah mantan kader Partai Demokrat Ferdinand Hutahean yang menyebut Susi tak sepatutnya mencuit hal seperti itu kepada Presiden Jokowi. Ferdinand menyebut cuitan Susi itu seolah menuduh hate speech yang dia alami terkait Presiden Jokowi.
Susi pun mengungkapkan alasannya meminta Presiden Jokowi mengimbau masyarakat agar menghentikan hate speech atau ujaran kebencian. Menurut Susi, permintaan itu ia lontarkan karena yakin masyarakat akan lebih mendengar imbauan sang presiden. Susi menjelaskan sikapnya itu tidak berarti melawan Presiden Jokowi. Namun sebaliknya, ia akan mendukung kepala negara dalam melakukan hal yang baik untuk masyarakat. Lebih lanjut, bukan saat ini saja ia menghadapi serangan netizen. Ketika masih menjabat sebagai Menteri KP, ia mengaku telah mendapatkan serangan di media sosial. Kabar batalnya pernikahan pedangdut Ayu Ting Ting dan Aditya Yusman menggegerkan berbagai pihak. Bahkan tersiar kabar jika pembatalan ini dikarenakan pihak Adit menolak permintaan mahar yang dilakukan oleh Ayu Ting Ting. Akan tetapi, ayah Ayu Ting Ting yaitu Rozak mengatakan jika hal ini merupakan keputusan Ayu Ting Ting sendiri dan mungkin juga anaknya belum berjodoh dengan Aditya Yusman. Ayu Ting Ting diketahui berencana melangsungkan lamaran pada 14 Februari. Kemudian pada 20 Februari, ia dan Adit akan menggelar resepsi pernikahan. Persiapan pernikahan keduanya pun diketahui sudah mencapai 90%. Bahkan Ayu sudah fitting gaun pengantin rancangan desainer kondang Anne Avanti. Gedung nikah di Hotel Bintang 5 pun sudah dipesan oleh Ayu Ting Ting. Namun di awal Februari, Ayu Ting Ting justru mengumumkan bahwa pernikahannya dengan Aditya Yusman resmi dibatalkan. Batalnya pernikahan kedua pasangan itu pun membuat berbagai pihak berspekulasi. Baru-baru ini, Aditya Yusman disebut sebagai penyebab batalnya pernikahan ini. Ia diduga menolak tawaran mahar yang diajukan oleh pihak Ayu Ting Ting. Adit yang berasal dari keluarga kaya raya pun dinilai membuat Ayu Ting Ting menangis. Namun saat ditemui wartawan, pelantun lagu Sambalado itu membantah menangisi Aditya Yusman. Kemudian Ayu Ting Ting pun membantah keras bahwa dirinya meminta mahar mewah dari Aditya Yusman. Hal senada dikatakan oleh ayah Ayu Ting Ting, Rojak. Ayah Ayu Ting Ting atau yang sering disebut ayah Rojak ini membantah jika anaknya dan keluarganya meminta mahar mewah dari Aditya Yusman. Disebutkan ayah Rojak pernikahan putrinya batal karena Ayu Ting Ting belum berjodoh dengan Aditya Yusman. Kemudian ia juga menyebut soal takdir Tuhan yang baik untuk sang putri. Dan berita yang terakhir ada mengenai penyidik KPK Novel Baswedan yang dilaporkan polisi oleh pemuda, pelajar, dan mahasiswa Mitra Kamtipnas atau PPMK terkait cuitannya soal kematian Ustadz Maher. Dalam laporannya itu, PPMK mengatakan jika Novel Baswedan menyiarkan berita hoaks dan juga provokasi melalui media sosial. Novel Baswedan dilaporkan oleh PPMK atas kalimatnya di akun Twitternya pada Selasa 9 Februari lalu. Ia pun mengkritik mengapa Maher harus ditahan ketika kondisinya sedang sakit. Waketum PPMK Joko Priyoski di Bareskrim Polri Jakarta pada Kamis 11 Februari mengatakan jika Novel telah melakukan hoaks dan provokasi melalui Twitter. Dia menuding Novel Baswedan melanggar berita bohong sesuai pasal 14-15 Undang-Undang 1946 dan Undang-Undang ITE pasal 45A ayat 2, Jo pasal 28 ayat 2, Undang-Undang nomor 18 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Joko Priyoski juga menyebut bahwa Novel Baswedan telah melanggar kode etik dengan mengkritik institusi Polri sebagai sesama penegak hukum. Kata keterlaluan yang diunggah Novel Baswedan menjadi konteks yang disoroti PPMK. Ia meminta Novel dipanggil atas cuitannya itu. Joko juga ingin menyeret laporan itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK. Dia menuding Novel tidak berhak berkomentar atas kasus meninggalnya Maher At-Twalibi. Polisi yang menerima laporan tersebut mengatakan akan mempelajari hal itu sebelum nantinya menindaklanjuti laporan tersebut. Menanggapi hal itu, Novel Baswedan mengatakan apa yang dilakukannya adalah bentuk kepedulian terhadap rasa kemanusiaan.
Dikutip Kompas.com, ia mengatakan hampir tidak pernah mendengar ada tahanan kasus penghinaan yang meninggal di dalam rumah tahanan. Lebih lanjut, Novel Baswedan mengatakan jika tidaklah wajar menahan orang yang sedang sakit. Seperti dikutip dari situs Kompas.com, Novel mengatakan pelaporan itu aneh dan tidak akan menanggapinya. Nah, itu tadi 5 berita yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Jangan lupa terus saksikan Top 5 News of the Week. Saya Seradita Oktaviani, pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.